Selamat sore adik-adik. Nah, terima kasih karena masih setia, masih mendengarkan ikutan ibadah online sekolah minggu pada sore hari ini. Kalian harus tetap semangat, nggak boleh patah semangat. Nah, pada kali ini ketemu lagi sama Kak Cindy di kelas Jericho. Nah, saat ini kita belajar dari seorang nabi, Nabi Ishak. Nah, apa sih yang kita pelajarin pada sore hari ini? Nabi Ishak membawa damai. Nah, pada suatu kali Nabi Ishak tinggal di sebuah kota bernama kota Negeb. Di situ terjadi suatu kelapar yang hebat. Pada akhirnya Tuhan berfirman kepada Nabi Ishak untuk pergi dari kota itu ke kota yang namanya Gerar. Nah, di kota Gerar tadi Tuhan benar-benar memberkati Nabi Ishak luar biasa. Dia benar-benar memberikan kelimpahan kepada Nabi Ishak tadi. Dan saat Raja Filistin tahu bahwa Tuhan memberkati penuh kepada Nabi Ishak, dia menjadi iri hati. Akhirnya dia mengusir Nabi Ishak tadi untuk pergi dari kota Gerar tadi. Pada akhirnya dia pergi ke lembah Gerar. Nah, pada saat dia di lembah Gerar tadi, dia menemukan banyak sekali sumur dan dia menggali berserta dengan orang-orang yang ikut dengan dia. Di situ dia menemukan sumur-sumur yang bisa mengeluarkan air begitu banyaknya, dan pada akhirnya di situ juga menjadi subur tanah-tanahnya. Saat gembala di lembah Gerar tahu kalau di situ benar-benar berlimpah airnya, sumur-sumurnya tadi yang dikiranya kering nggak ada airnya, tiba-tiba itu di saat Nabi Ishak datang di situ, tiba-tiba sumurnya itu banyak mengeluarkan air, dia diusir lagi. Dia diusir oleh gembala-gembala di lembah Gerar tadi. Nah, saat dia diusir, dia mencari lagi dimanapun ada sumur, dia gali lagi. Setelah dia menggali lagi, dia menemukan sumur yang bisa memancarkan air banyak, dan pada akhirnya dia diusir lagi. Selalu seperti itu di saat Tuhan benar-benar menyatakan kebesarannya, menyatakan kelimpahannya kepada Nabi Ishak. Tuhan juga mendatangkan orang-orang yang mungkin gak suka sama dia. Tapi Nabi Ishak tetap sabar. Dia tetap benar-benar belajar untuk apa? Untuk tetap menjadi damai untuk orang-orang sekitarnya. Dia pindah lagi ke tempat dimanapun ada suatu tempat yang bisa dia diami. Pada akhirnya Raja Filistin tadi datang bertemu dengan Nabi Ishak. Dia berbicara, dia benar-benar berunding dengan Nabi Ishak tadi. Kan dia tahu Tuhan memberkati penuh kepada Nabi Ishak tadi. Karena Raja Filistin tadi mungkin takut ya kalau Nabi Ishak nanti akan balas dendam. Akhirnya dia mencoba untuk membuat perjanjian sama Nabi Ishak tadi, supaya Nabi Ishak jangan sampai balas dendam kepada orang-orang di kota Gerar tadi. Nah, saat dia membuat perjanjian, pada akhirnya Nabi Ishak diberikan suatu tempat di Beersheba. Dia di situ benar-benar diberkati luar biasa sama Tuhan lagi, dan pada akhirnya dia tinggal di kota tersebut sampai pada akhirnya benar-benar dia tidak ada yang mengganggunya lagi. Dan dia di situ diberkati luar biasa, benar-benar diberikan kelimpahan sama Tuhan, dan tidak ada orang-orang yang akan mengganggu dia lagi. Dan kita bisa belajar dari Nabi Ishak tadi. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi berkat, bisa menjadi kesukaan buat orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita datang mungkin kita yang sekarang main nih ya, kita bermain sama teman kita. Kita punya teman-teman banyak, punya teman-teman sepermainan sama kita. Kita datang ke rumahnya teman kita yang namanya Budi gitu ya, tiba-tiba kita datang ke rumahnya dia. Tapi tiba-tiba apa? Dia tahu kalau ada anak ini loh, pasti nanti permainannya pasti nggak enak, nggak seru ini pasti. Dia soalnya marahan, dia orangnya nakal, dia orangnya gini. Ibaratnya apa? Di saat kita datang di tempat itu, di rumahnya si Budi tadi, kita bakal apa? Kita menjadikan, jadi kalau ada aku, jadinya di sini tuh jadinya tuh nggak asik buat main. Jangan sampai dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang mungkin membawa gak enak hati sama orang lain. Kita membawa
yang namanya nggak ada damai. Di saat kita ada di situ menjadikan, oh kalau ada anak ini jadinya nanti pasti bakalan permainannya itu bakalan gak asik karena dia itu apa sih? Nanti kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit nanti nangisan, dikit-dikit nanti bilang ke orang tuanya kalau dimarahin ini, kalau nggak disukain sama ini, tiba-tiba nanti jahilin temennya tiba-tiba nggak ada apa-apa dipukulin gini-gini. Nah, jangan sampai dimanapun kita berada, jangan sampai kita nggak bisa menjadi damai, nggak bisa membawa damai. Dan di saat kita benar-benar bisa menjadi damai di tempat teman kita, di rumah teman kita, atau mungkin di sekolah, atau di keluarga kita, di lingkungan tempat kita tinggal, jangan sampai kita benar-benar, kalau kita sudah benar menjadi damai di tempat tersebut dan kita disakitin sama orang lain, mungkin orang lain melihat kita, oh kalau ada anak ini loh, pasti nanti ini gini, pasti nanti mainnya sama ini aja, aku nggak bakal direken, aku nggak bakal diajakin main. Jangan sampai kita juga iri kepada teman kita dan kita nanti ibarat jadinya apa? Kita nggak suka sama dia. Kita nanti tiba-tiba nanti ngusir dia. Wes kamu pergi aja. Kalau kamu di sini nanti gini. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Meskipun kita disakitin, meskipun kita nggak disukain sama orang lain, tetap berbuat baik sama orang tersebut. Doakan mereka dan benar-benar kita belajar seperti Nabi Ishak. Di saat dia benar-benar dipakai Tuhan luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Ada orang gak suka sama dia tetap sabar, dia tetap rendah hati. Tidak ada namanya balas dendam, tidak ada yang namanya gak suka sama orang tersebut. Dan belajar dimanapun kita berada bisa menjadi damai buat orang lain. Karena kita percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan, kita belajar untuk menjadi anak yang baik, kita akan menjadi damai untuk orang-orang sekitar kita. Jadi pesan Kak Cindy untuk kalian semua, belajar untuk menjadi damai untuk orang lain, menjadi kesukaan buat orang-orang di sekitar kalian. Jadi berkat, jadi anak terang. Oke? Ya, kita tutup firman pada sore hari ini. Kita akan ambil sikap berdoa yang baik. Tuhan, terima kasih jikalau pada sore hari ini Engkau sudah memberikan firman-Mu, Tuhan. Ajari kami untuk bisa menjadi orang yang bisa membawa damai Tuhan buat orang-orang sekitar kami. Jadikan kami dimanapun kami berada bisa menjadi anak terang-Mu, bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, dan bisa menjadi berkat buat orang-orang dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu Tuhan kerinduan kami, Engkau tahu jikalau kami Tuhan ingin menjadi anak yang baik Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan akan tetap memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.